Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni, kelas 1C, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mazhab Syafi'i. Baiklah, yang pertama adalah biodata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubay bin Abu Yazid bin Hashim dan Muttalib bin Abu Manaf. Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW pada kakeknya Abu Manaf. Oleh karena itu, ia dikatakan tentang Syafi'i, cucu sepupu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Imam Syafi'i hafal Al-Quran pada umurnya yang berusia balita. Kemudian beliau juga menghafal hadis dan berhasil menghafalkannya. Beliau sangat tertarik kepada kaidah-kaidah Arab dan kalimah-kalimahnya. Demi hal itu, beliau pergi ke pedalaman dan tinggal bersama Khabil Huzaid sekitar 10 tahun. Kemudian lalu beliau pergi ke Madinah kala berusia 13 tahun. Ia tetap berguru kepada Malik hingga wafat. Sejarah awal kemunculannya mazhab Syafi'i. Banyak versi mengenai pengertian dari mazhab. Salah satunya ialah mazhab dilihat dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti jalan yang dilewati atau dilalui. Sedangkan menurut para ulama dan ahli agama Islam, mazhab ialah metode yang dibentuk melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalani menjadikan pedoman yang jelas batasan-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dari kaidah-kaidah. Melihat dari pengertian mazhab tersebut, maka mazhab Syafi'i juga berangkat atau muncul dari pola pikir dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i sendiri. Terus yang diantaranya ialah faktor sudah banyaknya ahli fikih sehingga wawasan yang tentang berbagai aliran pemikiran fikih. Faktor kedua ialah tempat, karena Imam Syafi'i tinggal dan belajar di berbagai tempat sehingga pola pemikirannya menjadi lebih luas. Faktor ketiga ialah sosial dan budaya. Faktor ini mempengaruhi pada pikiran Imam Syafi'i dengan kaul kadim dan kaul jadid. Metode istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu yang pertama adalah nas-nas, baik Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Jadi nas-nas tersebut adalah sumber pertama bagi fikih Islam. Yang kedua adalah ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Jadi ijma' ini adalah salah satu dasar yang digunakan Imam Syafi'i dalam hujjah. Yang ketiga adalah pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada 3 bagian. Jadi Imam Syafi'i ini membagi pendapat kepada para sahabat menggunakan 3 bagian. Yang pertama itu sesuatu yang sudah disepakati, jadi menggunakan sesuatu yang sudah disepakati. Terus yang kedua yaitu pendapat seseorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah. Jadi yang kedua itu Imam Syafi'i menggunakan pendapat saja dan tidak ada yang lain. Terus yang ketiga adalah masalah yang mereka berselisih pendapat. Jadi masalah yang berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran. Jadi yang ketiga itu adalah selisih pendapat, dan Imam Syafi'i itu akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran. Terus yang keempat adalah qiyas. Imam Syafi'i mendapatkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i ini adalah salah satu sumber hukum bagi umat Islam sebagai tafsiran hukum Al-Quran. Terus nomor 5 adalah istidlah. Istidlah itu adalah Imam Syafi'i memakai jalan istidlah dalam menetapkan hukum. Jadi Imam Syafi'i itu salah satunya adalah menggunakan jalan istidlah untuk menetapkan hukum. Penyebab luasan pemikiran mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yang mana lebih dominan
dipengaruhi oleh kekhalifatan sebagai pokok pikiran dan prinsip dasar mazhab Syafi'i. Lebih disebarluaskan oleh para murid-muridnya, di antara murid-muridnya yang dari Mesir, di antaranya yaitu Yusuf bin Yahya al-Buaiti dan Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marwi. Mazhab Syafi'i berkembang di beberapa negara di dunia lain, Brunei Darussalam, Ethiopia, Indonesia, Kenya, Maladewa, Malaysia, Filipina, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, dan Yaman. Di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi mayoritas, sehingga alangkah lebih baiknya jika kita sebagai umat muslim dan juga seorang pendidik, khususnya di bidang pendidikan agama Islam, memperdalam generasi pengetahuan mazhab Syafi'i ini. Karena mazhab Syafi'i ini sangatlah bagus untuk kita ajari mazhab-mazhabnya tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.